Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Artaluki Dewantari, mahasiswa PGSC Universitas Terbuka NIM 877-17649. Pada hari ini kami ingin menyampaikan tentang struktur sistem pencernaan pada manusia, pencernaan makanan pada manusia. Nah, bagian-bagiannya dulu kami sampaikan bahwa bagian-bagiannya ada gigi, mulut, di dalamnya ada gigi, kemudian ada kerongkongan. Nanti setelah melalui kerongkongan ada lambung. Nanti di sekitar lambung itu nanti ada yang namanya pankreas dan juga hati. Kemudian setelah itu masuk ke usus halus. Nah, setelah di usus halus kemudian masuk ke usus besar. Setelah di usus besar kemudian nanti ke rektum sebagai penyimpanan akhir, dan setelah itu dibuang melalui anus. Prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi makanan masuk ke mulut, kemudian di dalam mulut ini ada gigi. Giginya ini berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanik dan dibantu dengan enzim petealin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Enzim petealin berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa atau gula sederhana. Nah, kemudian makanan yang sudah dihancurkan secara mekanik dibantu oleh enzim petealin tadi masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan akan dibantu dengan gerakan peristaltik yang ada di kerongkongan untuk mendorong makanan sampai ke lambung. Makanan yang sudah sampai ke lambung ini akan bercampur dengan asam klorida yang dihasilkan oleh lambung, yang fungsinya selain menghancurkan makanan secara kimiawi juga untuk membunuh berbagai macam penyakit yang masuk melalui makanan. Nah, di lambung ini juga dihasilkan enzim renin dan juga enzim peptin. Enzim renin biasanya hanya ada di anak kecil karena dia memecah protein susu menjadi kasein, sedangkan enzim renin itu ada di segala usia ya, yang fungsinya adalah memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil atau menjadi pepton. Nah, kemudian setelah itu makanan akan masuk ke usus halus. Di usus halus ini makanan akan mengalami pencernaan yang terakhir dan juga penyerapan sari-sari makanan. Di usus halus ini juga ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan juga dihasilkan oleh dinding usus halus tersebut. Enzim yang ada di usus halus ini adalah enzim amilase, kemudian enzim lipase dan enzim protease. Nah, ketiga enzim tersebut dihasilkan oleh pankreas. Amilase merubah amilum menjadi glukosa, kemudian lipase merubah lemak menjadi asam lemak dan asam gliserol, dan protease merubah protein menjadi asam amino. Kemudian enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus sendiri juga ada beberapa, diantaranya ada maltase, kemudian ada sukrose, dan beberapa enzim yang lainnya. Nah, setelah sari-sari makanannya diserap di usus halus dan juga di makanan dicerna menjadi juga lebih halus lagi, maka makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar ini ada bakteri juga, yaitu Escherichia coli, yang fungsinya untuk membusukkan sisa makanan tadi. Jadi selama di usus besar ini makanan atau sisa-sisa makanan tadi akan mengalami pembusukan yang cukup cepat dan kemudian masuk ke rektum. Rektum itu adalah penyimpanan akhir sebelum dibuang. Nah, setelah di rektum, sisa makanan atau feses akan dikeluarkan melalui anus. Di sini ya, di sini ada rektumnya.
kemudian dikeluarkan, fesesnya dikeluarkan melalui anus. Demikian tadi sekilas tentang struktur sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.